Nah, kita dengarkan presentasi pertama apa yang terjadi pada diri seseorang sehingga dia mengambil keputusan atau terseret narkoba. Kedua, apa saja akibatnya. Yang ketiga nanti bagaimana prevent atau penjagaan dan penanggulangannya. Saya kira acara-acara kita ini sebenarnya kan pendidikan kemanusiaan. Anda ini harus memanage, Anda direktur dari dirimu masing-masing. Kamu manajer dari dirimu masing-masing. Ketika ambil keputusan sesuatu harus sudah merupakan resultan dari kematangan berpikir, kematangan hati ketika berkemauan, dan segala sesuatunya diperhitungkan mana manfaatnya, seberapa mudaratnya dan seterusnya. Oke, kita mulai ya Pak ya. Saya kasih PR dulu teman-teman. Bismillah, aku kepingin ini. Kue golek isak detail-detail ngopo to, apa yang terjadi pada diri manusia, apa itu orang tua, anak muda, remaja, kok sampai konsumsi narkoba itu apa to asal usule, pikiran iki piye, atine piye, pokoknya asal usule apa, kok ambil keputusan seperti itu menurut Anda. Kalau bisa sak detail-detail ya, apa kurang pendidikan, apa saja kita cari ya. Rumuskan minimum 5 poin. Bisa tadi ditemukan psikologis, spiritual, edukatif, intelektual, mental, moral, ada banyak ya. Kalau pakai terminologi itu lebih bagus. Sebab moralnya ini, kondisi mentalnya ini, kondisi intelektualnya begini, maka outputnya adalah mengkonsumsi narkoba. Ya, karena kan ini urusannya bukan. Ini kan urusannya kita sendiri masing-masing harus punya pertahanan gitu ya. Oke ya. Bantal cukup ya, bisa ya. Oke. Nah, nanti minta panitia, saya disuruh Cak Nun diskusi berarti saya punya hak fasilitas minuman sama jajan ngono ya, sama kopi ngono ya, selapo. Monggo Mas, golek nggon dhewe Mas ya. Sekarang yang kasur. Apa saja sih akibatnya secara teknis, secara medis, secara psikologis, secara spiritual, bahkan mungkin secara kultural. Semua akibat-akibat kalau orang sudah mengkonsumsi narkoba. Anda tahu juga narkoba kan bermacam-macam levelnya. Ada yang golongan A, nanti beliau biar menjelaskan, ada yang golongan A, golongan B, ada ono sing sakau, ono sing orang nggo sakau, ono sing sakaune banget gitu ya. Gitu ya. Ada yang nyandunya banget, ada yang tidak. Nah, syukur Anda melebarkan, lho nek cah nom-nom jumlah sing kaya ngono kuwi kan terjadi kerusakan-kerusakan ya. Kerusakan-kerusakan di dalam maupun akhirnya keluar. Karena wis ngono kuwi terus arep rabi ya ukeh kelemahan-kelemahan engko karo bapak ibune ya mulai ada konflik-konflik dan seterusnya. Nah, tolong dicari minimum 5 poin ya Mas ya. 5 poin ya Mas ya. Oke, sip, nanti dirumuskan. Kita kasih waktu setengah jam sampai 1 jam. Yang ketiga, dar. Malam ini kan BNN itu bikin acara, dan ini tidak semua BNN bikin acara seperti ini di daerah loh ini. Ini beliau berinisiatif dengan sangat bagus lah. Sebenarnya siapa saja yang harus bekerja menanggulangi narkoba itu? Siapa saja? Ya. Apa individu, institusi, wilayah penggarapan, ya apa pendidikan, budaya, masjid, gereja, keluar sak piturut ya apa saja Anda sebut, minimum 5 sampai syukur sampai 10. Nah, kewajiban negara itu terutama pada apanya? Kalau kewajiban keluarga pada apanya? Kalau kewajiban masjid, nah kowe dewe masing-masing individu punya kewajiban apa? Gitu ya. Dan seterusnya untuk penanggulangan baik preventif maupun kuratif gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk Dar ya. Oke, bismillah. Nah, kita dengarkan presentasi pertama apa yang terjadi pada diri seseorang sehingga dia mengambil keputusan atau terseret narkoba. Kedua, apa saja akibatnya. Yang ketiga nanti bagaimana prevent atau penjagaan dan penanggulangannya. Nah, setelah itu nanti Pak Muzamil saya mohon untuk mengemukakan Allah itu punya strategi kebudayaan loh dalam membimbing manusia. Jadi ayat-ayat itu kalau Anda amati dia puzzling.
Dia terkait satu sama lain untuk strategi, asal Anda mengerti skalanya dibeda-bedakan. Tidak hanya kumpulan beras dan padi, dia sebuah komposisi ayat-ayat dari Allah itu, gitu ya. Oke, yang pertama bantal dulu, karena urut-urutan temanya begitu. Bantal dulu silakan, ngadeg Mas, nek iso Mas, ben ketok karo kamerane kuwi. Assalamualaikum. Kita maju kene, ngadeg. Pripun, Cak? Iya, agak lebih maju menghadapnya ke sana. Sekali-sekali noleh ke sini enggak apa-apa, tapi menghadapnya ke. Oh iya. Ya, oke. Kami tadi sempat berbincang-bincang apa namanya? Membahas apa tadi apa? Sebab itu ya. Dari narkoba dari diri manusia ya, Cak ya. Kenapa mengonsumsi narkoba? Ya itu saya cuma nganterkan, monggo dijelaskan. Ya, sebab orang menggunakan narkoba itu dari banyak faktor ya, dari keluarga itu disebabkan karena kurang harmonis, dan orang tersebut kurang dekat dengan orang tua dan terlalu dimanja. Sebenarnya cara menanggulanginya dari keluarga adalah kita harus kita harus dekat dengan seluruh keluarga dan tidak membedakan. Kalau yang dari sosial itu banyak dari pergaulan, ikut-ikutan, iming-iming, paksaan teman dan orang terdekat. Biasanya cara menanggulanginya dengan cara kita harus bisa memilih tempat yang layak untuk diri kita, dan kita harus pintar-pintar memilih teman. Dari keagamaan itu karena krisis spiritual, dari kurangnya pemahaman keagamaan. Dan selanjutnya dari pendidikan. Pendidikan sebenarnya sudah banyak ya kita dapati keuntungan dan kerugian dari narkoba tersebut. Sebenarnya narkoba itu kan hanya obat penenang, tapi yang salah digunakan. Dari segi pendidikan itu kurangnya pengetahuan dari kerugian yang ditimbulkan pada tubuh yang pada para pengguna narkoba tersebut. Dan yang selanjutnya itu secara pribadi kan kadang karena mentalnya lemah, ingin terlihat beda, pergaulan, depresi, entah itu dari stres karena pacar, karena keluarga, karena teman, dan kadang itu juga bisa mencari sensasi karena ingin dipandang oleh banyak orang. Ya cukup sekian, Cak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo aku. Tadi jadi intinya itu anukanlah diri kita sebagai yang sejati. Nah, maksudnya gini, berprinsip tadi kan dijelaskan itu karena kurangnya prinsip yang ya kayak kurang pakunya itu kurang nancep gitu loh. Pondasinya itu kurang kuat, yang menurutku dia jadi terombang-ambing sehingga dia mampu mengonsumsi narkoba atau menjadi narkobanya itu sendiri. Ya mungkin itu saja dari kelompok bantal empuk lah pokoknya. Ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, enggak apa-apa, nanti akan ada tanya jawab. Pak Muzamil juga nanti akan merespon, Bapak yang lain juga kita persilakan. Cuman mari kita punya kesadaran teritorial. Pertanyaannya tadi bukan soal penanggulangan. Untuk penanggulangan itu kelompok ketiga, yaitu kelompok DAR. Baik dalam skala individu, keluarga, masyarakat, negara, itu kewajiban yang ketiga. Yang pertama itu ngopo to bocah kuwi ning jero atine, ning jero pikirane, ning jero awake iki ana apa kok njur narkoba iki piye? Apa atine ngene, apa pikirane ngono, apa dia kurang percaya diri, apa pengen seneng ning ora ngerti carane, pengen tenang ning ora ana jalan liya kejaba narkoba. Itu loh yang kita tanya tadi adalah kejadian di dalam diri orang itu.
Gitu loh. Bahwa ada akibat dari keluarganya, dari negara, dari masyarakat, iya. Tapi mekanisme sehingga dia outputnya adalah bernarkoba itu apa ya? Gitu kan. Kira-kira ini ya Dek ya, tidak apa-apa. Tidak harus tepat, tetapi pokoknya ini sudah buka pintu sehingga nanti akan dicari lagi pada proses berikutnya. Silakan yang kasur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Banyak sebetulnya ketika berbicara tentang dampak dari narkoba, dampak secara kesehatan, psikologis, sosial, ya dan lainnya. Namun kita urai satu-satu. Dalam masalah sosial, orang yang menggunakan narkoba kalau kita lihat dari kultur Indonesia ini, mau tidak mau dia terjauhkan dari masyarakat. Mau tidak mau dia akan tersingkirkan dari masyarakat. Pertama itu. Dari segi kesehatan, dia akan sakit, terganggu syarafnya, ya, bahkan menyebab kematian. Hingga orang-orang yang pemakai narkoba itu cenderung pikirannya itu ilusioner. Hasil dari itu ya mengakibatkan sakit spiritual. Namun saya pun mencatat positif dari hal lain, pandangan lain dari penggunaan narkoba itu biasanya dia pintar, cuman sementara saat menggunakannya saja. Yang kedua, berani melawan kekagokan diri itu orang menggunakan narkoba. Mungkin ingin menjabarkan sedikit dari teman saya. Dari efek itu ada dibagi menjadi 3, yaitu depression, mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga aktivitas fungsional dalam tubuh itu melemah. Misalnya jarang gerak, gerak melambat, tubuh merasa tenang sehingga sampai seperti mudah tertidur, itu seperti itu. Yang kedua, stimulus, yaitu terjadinya dorongan-dorongan dalam tubuh, misalnya meningkatkan kegairahan, mendorong kita bersikap kadangkala brutal, kadangkala menjadi liar dan seperti itu. Yang ketiga yaitu halusioner, yaitu menimbulkan halusinasi-halusinasi yang terkadang itu muncul secara tiba-tiba. Yang kedua ada dampak fisik, gangguan syaraf seperti kejang-kejang dan sebagainya. Yang kedua jantung, infeksi akut otot jantung, sering pusing. Yang bagi perempuan itu menstruasinya terganggu, tidak teratur dan sebagainya. Secara psikologi yaitu lamban bekerja, tidak percaya diri, tingkah laku menjadi ganas dan brutal, sulit berkonsentrasi, cenderung menyakiti diri sendiri. Sosial, menjadi orang yang antisosial, terdiskriminasi dari masyarakat, terus menjadi beban bagi keluarga, pendidikan terganggu. Karena orang yang tahu bahwa seseorang itu menggunakan narkoba, yang tidak kenal, yang awalnya tidak kenal, yang awalnya tidak mengenal dia, pasti akan menjauhi seperti itu. Terus bagi negara kita, ya, tingkat kematian karena narkoba meningkat, HIV meningkat, dan meningkatkan kejadian atau kriminalitas seperti itu. Sekian, Cak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kasur. Teman-teman sekalian, pasti 3 kelompok ini tidak akan secara maksimal melengkapi semua informasi dan analisis mengenai narkoba dan manusia. Tetapi ini kita buka pintu, kita ini cari ilmu itu dinamis, setiap orang pasti akan secara naluriah akan nyari di otaknya, di hatinya sendiri-sendiri. Nah, teman-teman dari kasur ini, dari kasur ini lumayan detail menyebut berbagai macam dampaknya dari orang yang menggunakan narkoba. Sebenarnya kalau bisa punya waktu banyak, kita gadukkan dialog antara bantal dengan kasur akan sangat bagus karena di situ kita tahu suatu hari kita juga Pak Tri mungkin apa toh sing salah iki? Apa pendidikane iki kan ora bangun menungso.
Apa manusianya tidak pernah dilatih untuk menggunakan alat-alat di dalam dirinya itu untuk supaya kalau ngambil keputusan itu matang dan sehat, kan gitu. Memang tidak ada pendidikan kemanusiaan, tidak ada pendidikan manajemen psikologis, tidak ada. Akhirnya apa toh? Misalnya dari kelompok Bantal. Oh, orang yang ambil narkoba itu karena dia ingin tenang, tapi dia nggak tahu caranya, karena tidak pernah diajari bagaimana cara supaya tenang. Oh, dia ingin kuat, dia ingin tidak ngantuk. Oh, dia ingin seger apa? Tapi dia tidak mengerti kemungkinan metode untuk mendapatkan kekuatan seperti itu. Nah, berarti ada yang salah dengan dunia pendidikan kita, baik di sekolah, di keluarga maupun masyarakat. Nah, saya kira acara-acara kita ini sebenarnya kan pendidikan kemanusiaan. Anda ini harus memanage, Anda direktur dari dirimu masing-masing, kamu manajer dari dirimu masing-masing. Ketika ambil keputusan sesuatu harus sudah merupakan resultan dari kematangan berpikir, kematangan hati ketika berkemauan, dan segala sesuatunya diperhitungkan mana manfaatnya, seberapa mudaratnya dan seterusnya. Nah, jadi ini awal dari pembelajaran, mudah-mudahan paling tidak berproses di otak dan hati Anda masing-masing. Mudah-mudahan bahan dari beliau tadi, dari dua kelompok tadi bisa membantu kita. Nanti habis ini kita minta respon dari Bapak-Bapak, Pak Muzamil juga nanti di puncaknya saya ingin beliau, kalau Quran gimana, kalau Allah sendiri soal khomer ini bagaimana, termasuk khomer soalnya di situ. Kalau maisir apa? Oh, maisir itu judi. Ya, oke, sekarang tepuk tangan untuk kelompok Dar. Yang ketiga, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa menit yang lalu atau jam yang lalu kami bertiga. Soalnya kedatangan saya ke sini itu mau matur sama Cak Nun. Pertama, terima kasih, aku dulu pernah ngaji di Mogiri bahwa aku pernah ada kelainan ketika kena asap rokok. Maka saya alhamdulillah sudah dapat dikatakan sembuh lah gitu. Tapi saya masih belum berani menantang ini, maka saya tutup. Jadi kalau mengatasi tentang narkoba sebetulnya itu mudah karena dirinya sendiri saja. Yang sulit itu mengatasi orang merokok. Ya, saya terus terang saja teraniaya dengan asap rokok itu. Teraniaya, saya karena ada kelainan, kalau kena asap rokok itu sesek. Ya, jadi Anda termasuk menganiaya saya itu, merbuat kerusakan bumi itu. Ya, udara nggak segar, saya sesak, tapi nggak apa-apa. Saya hanya ini saja, mungkin saya menjauh lagi. Dan saya maaf sudah dikasih kekuatan sama dan doa sama Cak Nun bahwa saya bisa sembuh karena saya percaya aku bisa, Kak Nun saja bisa, kenapa saya tidak bisa itu. Kemudian yang intinya saya terima kasih Cak Nun sudah membaik kondisi saya itu karena Allah memang memberikan izin untuk sembuh. Dan yang keduanya sebetulnya kami akan bertanya ke sini nanti ini karena tugas kami oleh Pak Nun itu suruh mencari solusi bagaimana mengatasi narkoba, maka teman saya akan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Cak Nun, sengaja yang buka yang lebih tua karena biasanya lebih berpengalaman dan lebih bijak ya Pak. Secara peran kita sudah tahu semua bahwa yang mengatasi itu pemerintah, kemudian dari pemerintah turun menjadi masyarakat, dari masyarakat ke keluarga, dari keluarga ke diri. Mohon izin mungkin yang lebih penting dari itu, dibalik itu dari diskusi kami. Yang pertama itu adalah, yang tadi semua itu adalah lakon kalau bahasanya Cak Nun. Jadi hanya peran-peran saja. Nah dibalik itu ternyata ada yang lebih penting, yaitu mengenai penyampai atau penghubung. Tadi Cak Nun minta semua berpendapat, nah itulah penghubung. Termasuk saya dan kami inilah penghubung. Penghubung untuk menyatakan bahwa narkoba itu berbahaya. Cuman kadang-kadang bahasa kami tidak sampai ke yang mendengar. Maka saya sangat setuju Pak BNNP mengundang Cak Nun agar bahasa yang tinggi tentang narkoba bisa disampaikan.
Mohon izin Cak Nun, saya dari Jakarta, kebetulan lagi kuliah di Jogja. Agak kesulitan ketika mendapatkan pesan yang bahasa Jawa, Cak Nun. Jadi boleh izin videonya ada subtitlenya bahasa Indonesia gitu, Cak Nun. Karena saya pikir Cak Nun ini tidak hanya untuk orang Jawa, bisa jadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan luar negeri, saya pikir. Nah, terkait dengan tadi penghubung, kita juga penghubung. Nah, oleh itu kita harus mendapatkan pesan agar kita bisa menyampaikan pesan. Kalau kita tidak memiliki pesan, bagaimana kita bisa menyampaikan? Nah, untuk pesan itu, kita harus mencarinya, menghadiri ini salah satunya. Dan saya juga sekalian promosi Cak Nun, ada bukunya Cak Nun, saya nanti mau minta izin tanda tangan, untuk mensiasati saya karena bahasa Jawa saya kurang bagus Cak Nun. Jadi saya pakai bahasa Indonesia. Jadi saya pikir itu yang pertama, kita sebagai penghubung, itu adalah solusinya. Dan nanti yang paling berat adalah kita penghubung terhadap diri kita sendiri. Ketika dari semua menawari kita harus menghubungkan kepada diri kita sendiri. Jangan mau, jangan mau, jangan mau. Dan yang terakhir, saya pikir yang menyebabkan dan solusinya adalah kita harus mencari pemuas nikmat. Karena rata-rata yang mencari itu semua pasti ingin mencari kenikmatan. Dan kenikmatannya itu bisa ingin menjadi melupakan permasalahan dan segala macam. Nah, itulah yang harus disiapkan oleh kita menjadi penghubung bagi diri kita dahulu dengan mencari pesan-pesan kebaikan, salah satunya menghadiri ini. Kemudian kita bisa menjadi penghubung dengan menyampaikan pesan kepada orang lain tentang bahaya ini. Dan mungkin peran pemerintah di sini adalah menyiapkan kenikmatan-kenikmatan di sekitar, sehingga kita tidak mencari kenikmatan yang berbahaya. Ada misalnya tempat bermain, aktivitas-aktivitas, karena saya pikir hal ini atau narkoba ini terjadi karena kita kurang aktivitas dan banyakkan ngelamun sepertinya, seperti itu. Jadi tidak ada yang energinya tidak keluar, apalagi kita kaum muda banyak energinya dan itu sangat berbahaya. Saya pikir itu, ada yang mau ditambahkan? Cukup Pak. Terima kasih. Ini tambahan untuk pemerintah mungkin ya, untuk aparat itu lebih tegas. Kita kaji ya Malaysia. Malaysia kelihatannya tidak parah terhadap narkoba, mungkin karena tegasnya. Contohnya pengamatan saya tentang miras. Jadi lingkungan kami itu wah dengan apa semata-mata menjual anak-anak bawa botol. Terus nanti rupanya merah-merah itu. Nah, tapi kemudian kelihatannya ada tokoh masyarakat yang mengkritik, kemudian aparat tegas. Sekarang udah tutup. Nah ini, tolong Pak, ini yang duduk di jajaran apa istilahnya yudikatif ini tegas. Jadi hukuman mati tembak aja liar itu. Itu terutama bandarnya, maaf ya, bandarnya. Tapi kalau pemakai itu kan korban itu, korban. Jadi contohnya anaknya teman saya, duanya guru, anaknya satu. Tadi seperti main HP tidak digantikan. Akhirnya dia diincar sama bandar narkoba. Pertama dikasih, kedua diperas, ketiganya jadi sumber penghasilan. Akhirnya bapaknya stres meninggal. Itu. Nah, ini mohon yang duduk di jajaran apa ya mungkin eksekutif, legislatif ini lebih peran itu. C, silakan duduk. Saya sebelum mempersilakan Pak Muzamil, saya minta maaf pertama soal bahasa Jawa, Mas. Kan memang saya ini bukan mubalik dan saya tidak punya pernyataan nasional. Saya tidak ngajarin orang Indonesia ya enggak. Saya ini cuma diundang, ada temanya saya ikut ngomong. Ya kebetulan yang di depan saya banyak orang Jawa, gitu toh. Bahwa kemudian ono sing upload nang medsos, nang YouTube, kuwi aku ora duwe rencana kuwi. Gitu Mas, enggak punya rencana. Jadi saya tidak pernah punya pernyataan kepada Indonesia, enggak pernah. Saya ini cuman omong-omongan sama anak-anak saya. Bahwa di dalam omongan-omongan itu nanti ada kata pemerintah, ada kata macam-macam, itu adalah dalam lingkup omong-omongan saya sama anak-anak saya. Jadi saya tidak ikut-ikut sama kehidupan nasional, gitu loh. Hidup saya lebih luas daripada Indonesia, gitu loh. Gitu loh. Kan Anda sudah baca buku saya tahun 78, Indonesia bagian dari desa saya. Jadi saya tidak pernah minta bagian ke Indonesia, saya ngasih bagian ke Indonesia, cetok ya? Ya Mas ya, kan gitu, oke satu. Jadi saya minta maaf soal bahasa Jawa, tapi saya akan perhatikan
untuk kebijaksanaan saya kira memang sebaiknya saya memperbanyak bahasa Indonesia. Jadi saya bukan nolak juga. Wong narkoba ini mergo ora duwe inisiatif. Dia tidak kreatif, dia tidak produktif, ra duwe penggawean, ra duwe ento-ento. Ento-ento. Ya toh? Dhek pokoke arep seneng njupuk saka njaba. Ora iso gawe seneng saka jerone. Jadi gampangane ngene, manusia itu datang dengan akal. Maka tugas manusia itu memaknai, bukan mencari makna. Ojo ngenteni sapa-sapa. Jagung dadi jagung mergo menungso sing ngarani jagung. Jagung dudu jagunge, tapi menungsone. Maka orang yang kena narkoba adalah orang yang tidak punya kebiasaan untuk memaknai sesuatu. Maka untuk seneng, untuk tenang, dia butuh bantuan dari luar. Dan dia tidak hitung bahwa itu tidak menyehatkan diri. Kalau Anda bisa memaknai hidup, maka Anda tidak akan terlalu menggantungkan diri terhadap sesuatu dari luar dirimu untuk senang. Kamu bisa menciptakan kesenanganmu sendiri. Itu namanya kreatif, produktif. Intinya adalah saya kira kita orang-orang tua harus menciptakan tradisi atau kebiasaan di rumah masing-masing, di sekolahan maupun di kampung-kampung, agar supaya anak-anak kita terbiasa punya kreativitas, punya kepandaian untuk menikmati sesuatu secara baik, punya kemampuan untuk bersyukur sehingga dia tidak membutuhkan bon-bonan dari luar seperti narkoba itu. Itu kan semua karena kosong aja jiwanya, tidak ada kreativitas, tidak ada inisiatif dan kemampuan untuk menikmati. Terakhir sekitar 10 menit sampai seperempat jam kita dengarkan untuk yang terakhir Pak Muzamil. Menurut Al-Qur'an sebenarnya sudah ada wanti-wanti dari Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan Pak Muzamil, berdiri Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, teman-teman, itu tadi bagaimana kita bisa mengatasi dengan memakai strategi budaya. Sebetulnya Al-Quran, Allah Ta'ala itu ya, mengatasi persoalan narkoba itu juga pakai strategi budaya, Pak BNPB. Mungkin belum ada yang pernah menyampaikan, malam ini tak sampaikan. Jadi gini, Al-Quran itu berbicara tentang narkoba itu 4 ayat yang berbeda-beda, seakan-akan bertentangan, padahal itu strategi. Jadi orang yang memakai narkoba itu ada yang harus disayangi, bukan dimarahi gitu ya, tapi disayangi. Yang kedua ada yang harus dikasih tahu, yang ketiga ada yang harus dihukum, itu Pak BNPB. Nah dalam kita narkoba itu semuanya kriminal kan gitu ya. Maka narkoba dimasukkan extraordinary crime. Nah, kalau kita pakai pendekatan kebudayaan, benar beliau tadi, orang Indonesia saya kira lebih Pak, lebih malu kalau dibilang orang bodoh, gitu ya. Beliau kan bilang tadi, Pak Non, orang yang pakai narkoba itu orang yang bodoh. Orang Indonesia itu lebih malu dibilang bodoh daripada jahat. Gitu. Loh ya, kamu jahat. Wah, kalau jahat itu artinya itu bisa positif juga loh Pak. Nakal sama istri itu terkadang kan. Istri nakal sama suami, megang yang tidak-tidak kan itu kan nakal juga gitu loh. Jahat gitu ya, jahat yang positif. Maka coba perhatikan Al-Quran. Ini ya, Al-Quran begini, satu ya. Berbicara narkoba, Allah itu ada yang memuji, seakan-akan Allah itu membolehkan, padahal enggak. Contoh dalam surat An-Nahl, Allah itu berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana, inna fi dzalika la ayatan liqaumi yaqilun. Ini kan seakan-akan dibombong oleh Allah Ta'ala. Dan dari buah kurma dan anggur kalian membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu terdapat tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, itu. Jadi sini saya ini mungkin mengatasi orang narkoba ada yang butuh disayang. Kan Allah ini seakan-akan menyayangi kan? Dia dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang
memabukkan. Kan tidak ada di situ bahasa menyalahkan. Enggak ada bahasa menyalahkan. Kemudian yang kedua Allah berfirman dalam ayat lain. Ini Pak tadi itu. Allah ngajak dialog. Tidak memvonis. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Itu firman Allah. Mereka Muhammad bertanya kepadamu tentang khomer. Khomer itu narkoba. Pakai bahasa yang universal Allah khomer. Apapun masuk khomer. Karena khomer itu arti bahasanya suatu yang menutupi. Yang menutupi kesadaran, menutupi otak manusia sehingga tidak sadar itu khomer. Apapun. Gitu ya. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khomer wal maisir dan judi. Kul, katakanlah Muhammad, fihima ismun kabir, di dalam keduanya itu ada dosa yang besar, wa manafi'u linnas, dan ada manfaatnya juga bagi manusia. Tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi yo tak kandani yo, gitu firman Allah. Dosoni negatifnya lebih besar daripada positifnya. Ini kan ngajak dialog Allah Ta'ala. Ngajak kita berpikir. Berarti kita diajak meningkatkan ilmu pengetahuan. Jangan bodoh. Ini loh, ini ada minuman yang bermanfaat, ada minuman yang negatif. Ada hiburan yang membangun masa depan, ada hiburan yang menghancurkan masa depan. Kon pikiro. Nah kan begitu maksudnya. Itu ayat kedua. Nah baru ada ayat berikutnya. Yang keempat, yang ketiga. Ada kasus di mana sahabat dalam kondisi mabuk sholat. Gitu ya. Sholat, kondisi mabuk sholat. Yang dibaca al-kafirun. Ayat kuliah bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna wa la ana 'abidum. Pokoknya enggak rampung-rampung. Bolak-balik, mubeng-mubeng gitu ya. Maka turun ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Nah itu ya. Wahai orang-orang beriman, jangan mendekati sholat kalau dalam keadaan mabuk. Berarti kalau mabuk di luar sholat kan boleh. Waktu sholat saja yang iya kan? Berarti kalau sedang mau dioperasi boleh pakai narkoba. Gitu ya. Pada waktu tertentu. Nah di sini Allah itu jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Di sini juga ini Allah memperlakukan kita. Bagaimana menterapi orang kan nggak bisa orang dari narkoba berhenti sekaligus. Maka karena sholat itu 5 waktu, sementara tidak boleh mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Subuh bisa sholat tanpa mabuk. Berarti mulai jam 1 bengi ora usah mabuk. Terus mungkin duhur meleh. Berarti mulai jam 09.00 ojo mabuk. Arep asaran, berarti mulai jam 1 ojo ora mabuk. Maghrib lebih dekat lagi, maghrib ke isya. Wah. Nah, akhirnya lama-lama kan berhenti. Gitu ya. Begitu saya kira terapi BNPB itu. Salah satunya. Wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Nah, ada yang tegas Allah Ta'ala. Tegas ini. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi sesungguhnya khamr, narkoba, wal maisiru dan judi itu mencari uang dengan cara mudah, maisir. Wal ansabu berhala, maksudnya buat sesembahan kepada berhala. Wal azlamu ngadu nasib. Rijsun itu mbahnya najis. Rijsun itu mbahnya najis. Min amali syaiton
dari perbuatan setan, fajtanibuhu, maka jauhi, la'allakum tuflihun, agar kalian semua beruntung. Itu tegas Allah Ta'ala. Alasannya disebutkan tapi innama yuridus syaitanu ayyuki abainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Ini kelanjutan ayat. Kenapa kok tegas Allah? Karena setan itu menghendaki terjadi permusuhan dan marah-marah di antara kamu dalam khamr dan judi itu. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan akan membuat kamu tidak ingat kepada Allah. Nah, di sini barangkali ini khamr dan maisir yang universal. Bisa apa? Ya pingin nyalon terus melupakan segalanya, mabuk pilihan dan lain-lain, itu ini yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Saya kira itu Al-Qur'an dengan strategi budaya. Ada 4 ayat yang sepertinya berbeda padahal itu adalah strategi penanganan narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muzamil. Saya kira resume terakhir kita adalah bahwa kita memerlukan inisiatif bersama, baik pemerintah yang mewakili negara maupun masyarakat dalam satuan-satuan budaya, agama, keluarga dan lain sebagainya, untuk membiasakan anak didik kita memiliki aktivitas kreatif, memiliki kegiatan-kegiatan yang membuat dia merasa asyik di dalam kenikmatan hidup. Kemudian yang nomor 2, seperti Pak Muzamil mengatakan ada 4 tahap ayat tadi itu, kita harus menetapkan bahwa yang tidak tergarap selama ini adalah wonge. Gitu. Kita selalu ngomong sistemnya, aturannya, dan tapi manusianya tidak pernah ada, gampangnya tidak ada universitasnya untuk jadi manusia, tidak ada sekolahannya. Jangan lupa juga bahwa kata khamr tadi itu ternyata tidak hanya opium, tidak hanya narkotika dalam arti yang kita sebut malam hari ini. Anda mencintai seseorang tidak dalam garis objektivitas dan berlebihan, sehingga Anda kemudian menjadi tidak adil melakukan yang selain orang itu juga semacam narkoba, itu juga khamr. Atau Anda membenci suatu golongan sedemikian rupa sampai Anda kehilangan kejernihan terhadap kebenaran. Jadi Anda menjadi tidak adil kepada siapapun yang lainnya selain yang Anda cintai, itu juga semacam khamr. Dan sekarang ini dalam politik nasional saya kira khamrnya banyak sekali. Kita musuhan karu-karuan saya ini. Apalagi dengan medsos itu, ya Allah. Orang sudah menghina sesamanya sampai sebegitu rupa. Hampir sudah tidak bisa kita jumpai manusia lagi. Ini semua adalah orang-orang yang teler, orang-orang yang segala sesuatunya berlebihan, mengagumi berlebihan, menjunjung berlebihan, menginjak-injak berlebihan, membuli berlebihan, mendukung berlebihan, dan anti berlebihan. Alhamdulillah saya sama anak-anakku semua di Ma'iyah ini selalu menjaga keseimbangan di dalam kehidupan. Anda adalah orang-orang yang menjaga keseimbangan Indonesia. Anda tidak ikut terseret untuk mabuk politik, mabuk narkoba, mabuk apapun. Alhamdulillah, dan malam hari ini Pak Samen lihat tenang sampai jam 1 malam. Tenang karena Anda berlatih untuk menjadi soko gurunya Republik Indonesia. Kalau ada anak muda seperti ini, ya di mana-mana insya Allah. Ya nek wis kaya ngene iki njur kowe narkoba kan berarti kuwi ora mlaku kuwi kreativitasmu ning njero awakmu kan begitu. Insya Allah sak lapangan iki insya Allah wis relatif wis terbebas karena mereka sudah mengerti nikmatnya hidup yang sesungguhnya. Kita tidak perlu ngebon sabu-sabu, ngebon apa jenenge orang mudeng. Kan wong saiki lak diajari ngebon terus. Kesehatan ngebon. Ngebonnya apa ya? Ngebon ki nek bal-balan ki ngebon pemain lain ki lho. Heeh, mesti kowe nyetak. Jadi kowe nekake saka njaba. Jadi saya kira nomor 1 adalah acara seperti ini untuk melatih, jangankan psikologi ya. Partikel-partikel badan kita ini dikasih Allah kemampuan untuk menciptakan dan mendaur ulang onderdilnya.
Upamane jantungmu aus, asline iso sel-selmu gawe jantung meneh. Aslinya seperti itu. Cuman kita tidak membiasakan diri untuk melatih sel-sel kita, melatih partikel-partikel kita, melatih proton, elektron, neutron kita. Kita selalu ngebon. Sidik-sidik pil, sidik suntik, sidik opnam, sidik kan itu. Kita tidak mampu berlatih untuk menemukan dan menggali penyembuhan dari dalam diri kita. Kita adalah bagian dari firman Allah. Kita sendiri adalah firman Allah. Manusia adalah firman Allah, alam adalah firman Allah, kemudian ada firman yang berupa kata-kata dan kalimat-kalimat, yaitu yang literer di mushaf Quran itu. Nah, teman-teman sekalian, jadilah kebanggaan Allah. Anda semua menjadi kebanggaan Allah, maka Anda semua yang akan merupakan penjaga utama dari keselamatan anak cucu kita bersama di Indonesia besok-besok. Saya terima kasih Pak Tri matur nuwun, Mas Arief dan Bapak dari Kodim dan semuanya, terima kasih bahwa Anda setia tidak kepada saya pada malam, tapi setia kepada yang paling tepat, yang paling benar, yang paling baik, yang paling bijaksana untuk masa depan kita bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Tak dongake, tak surung sikomburi, muga-muga karo Gusti Allah kowe dibukake dalan tenan. Kita cari jalan terus, tetapi Allah yang akhirnya menentukan dikai dalan apa ora. Meskipun Allah juga tidak lantas ngene, saiki dompetmu aja nganti serahke Allah dompetmu karo handphonemu ya. Nek wis kowe nyerahke Allah, nek kowe wis njaga dhewe. Kok simpen dengan rapi baru serahkan sama Allah. Ojo terus kabeh kok serahke Allah gitu ya. Anda berusaha dulu baru serahkan sama Allah. Rasulullah ada tamu di Masjid Nabawi mau ikut sholat terus ontanya dilepas begitu saja di depan masjid dan Rasulullah tanya, "Loh, kok ontamu tidak kamu lepas?" Ya saya percaya kepada Allah, dia akan menjaga. Loh, Gusti Allah itu tukang jogo lunto. Kamu ikat dulu di pohon, baru serahkan kepada Allah. Itulah hidup kita sebenarnya, yang qadha-qadar tadi itu. Kita menanam dulu, baru Allah bikin panen, kan gitu. Kita kawin dulu, baru Allah kasih anak, kan gitu. Kita berikhtiar, berjuang dulu, bari Allah yang membuat balighu amri. Allah membuat sesuatu itu tercapai, sebuah urusan itu menjadi tercapai. Amin ya rabbal alamin.